Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rahel dalam The City Life Purwokerto online experience kita spesial Hari Raya Kemerdekaan Republik Indonesia. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan tayangan ini, baik Anda yang Kristen maupun Anda yang non-Kristen, baik Anda dari Purwokerto ataupun di luar kota Purwokerto. Saya ucapkan selamat bergabung dengan kami. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bersyukur sekali kita sebagai warga Indonesia sudah 79 tahun loh teman-teman merasakan indahnya kemerdekaan ini. Sungguh berkat yang luar biasa yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita semuanya warga negara Indonesia. Dan gak lupa juga ucapan terima kasih yang begitu besar untuk para pahlawan-pahlawan kita yang dengan gagah dan gigihnya telah meraih kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini kita rasakan teman-teman. Walaupun nyawa dan darah adalah taruhan mereka, tetapi mereka tidak ada kata menyerah apalagi mundur. Mereka hanya mengantongi satu tekad dan satu semboyan. Merdeka atau mati. Dan saat ini kita sebagai warga negara Indonesia, marilah kita menghargai dan menghormati jasa para pahlawan kita yang telah gugur demi meraih kemerdekaan Republik Indonesia yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini dan seterusnya. Marilah kita mau isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, dan saya juga mau ajak teman-teman untuk ayo ikut berkontribusi dengan apa yang Anda dan saya punya, baik itu ide-ide yang cemerlang dan kreatif, karena saya yakin sekali warga Indonesia itu begitu cerdas dan begitu kreatif. Dan ingat teman-teman, jangan biarkan siapapun dari pihak manapun mampu memecah persatuan kita. Kita mau terus bergandengan tangan yang erat untuk persatuan negara kita yang tercinta, negara Indonesia. Saya yakin sekali Tuhan Yesus begitu mencintai dan memberkati negara kita Indonesia yang tercinta ini. Dalam online experience kita hari ini, kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah lagu dan tentunya mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama. Dan untuk mengawali online experience kita pada hari ini, rekan saya Yusaf dan GCC Band akan mengajak kita semua untuk menyanyikan sebuah lagu. Dan dilanjutkan dengan renungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Jason. Semoga firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama pada hari ini akan memberikan kita inspirasi dan menegur kita untuk menjalani kehidupan kita ke depan lebih baik lagi. Dan spesial di online experience kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan special performance yang akan dibawakan oleh rekan saya Denny dan Betty, tentunya bersama tim dan juga GCC Band. Jadi kita akan saksikan bersama-sama dalam online experience kita hari ini. Dan untuk informasi, tayangan khotbah dan pujian hari ini adalah rekaman ibadah minggu lalu. Jadi teman-teman, jangan kemana-mana ya. Tetap stay di channel ini dan selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Boleh sama-sama ikuti gerakan kita di depan Bapak Ibu. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, melangkah pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu, kami bait kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu yang takkan Kau besarkan hidup. Mari angkat tangan kita, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi.
Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Mari dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan. Angkat tangan kita. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Lebih lagi, angkat tangan kita sama-sama katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Yeay! Oke, selamat pagi. Saya beri judul khotbah hari ini adalah ini. 100 kali 100 kali min 1 sama dengan minus 10.000. Atau 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Mari kita ucapkan bersama judul ini. 1, 2, 3. Nah, oke. Nggak pernah kan dengar khotbah seperti ini. Ada seorang penulis namanya Timothy Ferris. Dia menulis sebuah buku judulnya Tribe of Mentors. Dan di akhir bukunya, dia mengutip sebuah puisi oleh Portia Nelson. Judulnya Autobiography in 5 Short Chapters. Sebuah autobiografi dalam 5 bab atau pasal pendek. Pasal yang pertama bunyinya seperti ini. Aku jalan di sebuah jalan, ada lubang besar dan dalam. Aku jatuh ke dalam lubang tersebut. Aku tersesat.
tidak ada yang menolong. Itu bukan salahku. Dan lama sekali untuk aku bisa menemukan jalan keluar. Itu bab pertama. Bab kedua, aku jalan di jalan yang sama, ada lubang besar dan dalam. Aku tidak percaya, aku jatuh lagi di tempat yang sama. Tapi itu bukan salahku. Dan masih butuh waktu lama untuk bisa keluar dari lubang tersebut. Itu chapter 2. Chapter 3. Aku jalan di jalan yang sama, ada lubang besar dan dalam. Aku jatuh lagi ke dalam lubang tersebut. Ini jadi habits, jadi kebiasaan. Tetapi mataku terbuka, aku tahu di mana aku berada, ini salahku. Kali ini aku keluar dari lubang tersebut dengan cepat. Bab 4. Aku jalan di jalan yang sama. Ada lubang besar dan dalam, aku jalan memutarinya. Bab 5. Aku ambil jalan lain. Nah, bagi banyak orang, hidup kita seperti autobiografi dalam 5 pasal pendek ini. Anda dan saya jalan di sebuah jalan, jatuh ke jalan tersebut, jatuh dalam hutang, jatuh dalam problem dalam komunikasi, jatuh dalam masalah bisnis. Kita keluar untuk waktu yang lama. Jalan di jalan yang sama, jatuh lagi ke lubang yang sama, sampai 3-4 kali. Mungkin setelah sekian waktu, setelah sekian kali, baru kita tidak mau ambil jalan tersebut, kita ambil jalan yang lain. Jadi hidup kebanyakan kita persis seperti yang digambarkan oleh puisi ini. Tiap tahun ajaran baru, tiap pasangan yang baru menikah, tiap kita masuk ke sekolah baru, kita baru mendapatkan pekerjaan baru. Kita biasanya akan bikin langkah-langkah perencanaan ke depan. Kita yakin banget di tahun yang baru, di awal pernikahan, di rumah yang baru, kita yakin banget kita tahu kemana kita mau pergi. Ternyata pada saat kita menjalani kehidupan baru tersebut, kita menemukan hidup tidak sesederhana itu. Kita jatuh ke lubang, bikin salah. Besoknya jatuh ke lubang yang sama lagi. Beberapa kali kalau untung, kemudian suatu saat kita menemukan jalan lain. Nah, dalam perjalanan hidup ini ada 2 model journey, 2 model perjalanan. Yang pertama, perjalanan dari, dan yang kedua, perjalanan menuju ke. Perjalanan dari, a journey from, dan a journey to. Ada 2 model perjalanan. Kalau Anda lulus sekolah, Anda perjalanan dari SD dan kemudian menempuh perjalanan ke SMP. Kalau Anda mungkin pindah kerja atau pindah komunitas, maka Anda akan menempuh perjalanan dari pekerjaan yang lama menuju ke pekerjaan yang baru. Kalau Anda menikah, Anda akan berjalan dari singleness menuju ke marriage life. Marriage life, kehidupan pernikahan, itu a journey to, sebuah perjalanan menuju ke kerumitan, keribetan. Ada ahli pernikahan, James Dobson namanya, berkata, orang yang menikah adalah orang yang paling berani dalam hidup di dunia ini. Lebih berani daripada tentara Ukraina yang menyerang Rusia. Lebih berani dari tentara yang pergi ke Afghanistan, ke Palestina. Kenapa? Anda tidak tahu apa yang Anda hadapi. Jadi yang menikah di sebelah kanan kiri kita kasih salam. Kamu orang paling pemberani di dunia ini. Ya. Jadi saya mulai dengan kalimat ini. The journey from atau perjalanan dari itu selalu lebih gampang, lebih mudah daripada perjalanan menuju ke. A journey from singleness. Perjalanan dari single, perjalanan dari SD, perjalanan dari komunitas yang lama, perjalanan dari keluarga yang lama. Ada beberapa teman baik saya yang hari-hari ini sedang mau menempuh perjalanan dari pernikahan sebelumnya. Mau menuju ke pengalaman hidup yang baru katanya. Tetapi Anda perlu tahu kalau Anda memiliki situasi yang mirip, perjalanan dari selalu lebih mudah daripada perjalanan menuju ke. Nah, bagi Anda yang bukan Kristen, atau Anda yang Kristen tapi nggak suka Alkitab, hari ini Anda akan senang karena saya hanya baca 1 ayat.
Jadi senyum dulu, katakan amin. 1, 2, 3. Dari Kejadian 11 ayat 31 dikatakan seperti ini. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Harun dan Sarai menantunya, istri Abram anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Dan dalam bahasa Inggris dikatakan, when they came to Haran, they settled there. Jadi mereka pergi dari Ur Kasdim sampai ke Haran. Diminta menuju Kanaan, tetapi sampai di Haran, mereka diam di situ. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ini, Tuhan mengajak Terah sekeluarga untuk memulai bangsa yang baru. Jadi kalau Anda membela Israel hari ini, dan Anda mengutuki Palestina, Anda perlu tahu, Abraham, bapak moyangnya Israel, aslinya bukan orang Ibrani. Dia bukan orang Israel, dia aslinya orang Babilonia. Dari Menara Babel dia. Terah adalah salah satu tokoh penting yang ikut rapat mendirikan Menara Babel. Dan Tuhan memanggil Terah untuk memulai sebuah bangsa yang baru. Tetapi yang menarik, Terah keluar dari Ur Kasdim, a journey from Babilonia menuju ke Kanaan, tetapi mereka mengalami begitu gampangnya meninggalkan Ur Kasdim. Begitu sampai di Haran, ternyata Terah nggak tahan. Haran belum tanah Kanaan, Haran masih wilayah Babilonia. Dan ini Ur Kasdim dan Haran adalah dua kota Babilonia yang penduduknya menyembah dewa bulan. Dan sebagai penyembah dewa bulan, Terah merasa nyaman di Haran. Ini kota karavan yang maju sekali 19 abad sebelum Masehi. 1900 tahun sebelum Yesus lahir. Ini kota yang maju sekali. Dan nanti ternyata Anda membaca, kalau Anda suka membaca Alkitab, kalau nggak suka baca Alkitab nggak apa-apa. Saya kasih pelajaran Alkitab dengan simpel. Kalau Anda membaca nanti kitab Keluaran dan kitab Bilangan, pola ini terulang di dua kitab ini. Para pembaca Alkitab akan menemukan kemiripan Keluaran dan Bilangan. Kedua buku ini ceritanya tentang perjalanan-perjalanan. Tetapi ada bedanya adalah ini. Kitab Keluaran adalah perjalanan dari Mesir. Bilangan perjalanan menuju tanah Kanaan. Pada saat kitab Keluaran menceritakan Israel keluar dari perbudakan, setelah mereka bolak-balik dihalangi oleh Firaun, akhirnya bebas. Dan secara ajaib mereka menyeberangi Laut Merah. Mereka melawan bangsa Amalek yang katanya raksasa dan ternyata menang. Dan kalau mereka mengalami berbagai macam kemenangan, takut apa lagi mereka? Mereka bilang Tuhan ada di pihak kami, siapa yang bisa melawan kami? Mereka nggak takut apapun. Tetapi kemudian masuk ke kitab Bilangan. Dan sebuah kontras terjadi. Israel kali ini sudah meninggalkan jauh Mesir. Mereka sudah bertahun-tahun di padang gurun Sinai. Mereka sudah menerima Torah dari Tuhan. Bahkan mereka sudah punya bangunan gereja portable namanya tabernakel. Dan mereka saat itu sedang menatap ke depan, sedang berjalan maju to the promised land, menuju ke tanah perjanjian. Kalau Anda tidak pernah membaca Torah, Kejadian, Keluaran, apalagi Bilangan, Imamat, Ulangan, Anda mungkin berasumsi perjalanan menuju tanah perjanjian gampang. Itu asumsi kita. Ini perjalanan yang penuh mimpi. Ini perjalanan yang begitu optimis. Moodnya positif. Semangat nyanyi-nyanyi. Penuh dengan pengharapan. Sama dengan kita-kita yang baru masuk ke sebuah pernikahan. Kita moodnya positif. Kita baru join sebuah komunitas. Ada yang baru join komunitas ini. Dan hari ini lihat, oh semua pakai baju merah. Begitu sukacitanya ini. Ada juga yang baru masuk ke sebuah keluarga, sebuah company, sebuah organisasi sosial atau organisasi politik. Dan Anda pikir, wah ini luar biasa menyenangkan, moodnya positif. Untuk memulai usaha baru, saya punya banyak sekali koneksi. Bahaya sudah lewat, saya akan menghadapi masa depan yang cerah. Tetapi itu Keluaran. Anda baca kitab berikutnya Bilangan,
ternyata moodnya sekarang darker, lebih gelap daripada Keluaran. Pemberontakan, kisah-kisah pemberontakan di Kitab Bilangan jauh lebih serius. Kepemimpinan Musa maju mundur, ada saatnya dia takut. Ada saatnya dia mau mundur, ada saatnya dia give up, hampir give up. Dan mengutuki bangsa yang dia pimpin, Israel. Dia marah. Tapi Bilangan kasih tahu kita, perjalanan dari selalu lebih gampang daripada perjalanan menuju. Kalau Anda punya langganan Netflix itu apa itu? Internet film, bisa menonton film di internet berbayar 100 sekian ribu per bulan, ada banyak sekali film di situ. Ada satu film di Netflix tentang Musa, judulnya Testament, A Story of Moses. Anda pulang nanti Anda tonton itu sepanjang minggu ke depan. Dan Anda mulai bisa membayangkan betapa sulitnya perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Ada di antara kita yang mungkin pernah pergi ke Israel, ke Timur Tengah. Saya menyusuri Mesir, melewati padang gurun, tapi naik bis. Gak jalan kayak orang Israel. Kita tengah malam ada di padang gurun, di stop di situ. Semua gelap gulita, gak ada apa-apa. Beli makanan gak bisa, mau kencing gak bisa, dan sebagainya. Semua gelap. Dan Anda bayangkan 40 tahun perjalanan menuju tanah Kanaan, seluruh bangsa Israel dipimpin Musa harus menghadapi situasi yang begitu dark, begitu gelap. Jadi pada saat kita mau melarikan diri dari situasi tertentu, seringkali kita mendapat kekuatan yang kita tahu kita tidak punya. Dan itu Anda bisa saksikan dari film tersebut. Beberapa dari kita mungkin hari ini juga ingat, 3 tahun yang lalu kita di tengah-tengah pandemi COVID. Saat itu Anda dan saya berusaha keluar dari pandemi, dari krisis pandemi. Hari ini buat kita nggak ada apa-apanya itu. Sepertinya hilang begitu aja. Hari ini mungkin kita bersyukur dan heran, kok saya bisa kuat ya? Kok saya bisa bayar gaji tetap, nggak pernah memotong gaji? Kok saya bisa melalui online meetings? Saya dulunya suka ketemu tatap muka seperti ini. Selama 2 tahun lebih, Zoom tiap hari. Sampai mata saya rusak. Sampai tekanan darah saya naik. Dan saya merasa kok bisa kita melalui semua tersebut. Dan kita sekarang kemudian melari menuju ke situasi yang baru. Dan Anda kemudian lihat, setelah COVID tiba-tiba ada tren tertentu. Pertemanan bukan cuma online, tapi pertemanan dengan boneka arwah. Masih ingat? 2 tahun yang lalu? Boneka arwahnya semua bule, cakep-cakep. Nggak kayak di kanan kiri kita, bule semua boneka arwahnya. Bahkan boneka arwahnya dikasih babysitter. Anda tahu boneka arwah ini babysitternya gajinya berapa? 10 juta per bulan. Gila nggak? Gaji kita berapa per bulan? Ini babysitter boneka arwah gajinya 10 juta per bulan. Dan kita looking back, melihat ke belakang, kita melihat situasi yang kita belum pernah alami, di mana seluruh dunia pasif, seluruh dunia berhenti. Kok bisa? Kita tiba-tiba 3 tahun yang lalu jadi orang asing di dunia ini. Kita belajar skill-skill baru saat itu. Kita pikul tanggung jawab baru, kita latih kekuatan yang baru, kemudian lewat. Dan saya mendengar berita, banyak perusahaan papan atas kolaps, bangkrut bukan pada saat COVID, tapi 2 tahun setelah COVID. Baru bangkrut. Dan Anda saksikan kan, semua perusahaan-perusahaan unicorn yang waktu itu tiba-tiba meledak, Tokopedia dan sebagainya, Gojek, tiba-tiba pendirinya menjual perusahaannya, karena mereka berasa saya tidak lagi sanggup untuk handle semuanya ini. Kenapa? Kita sekarang dihadapkan pada situasi menuju ke era yang baru. Ini situasi yang kita belum pernah alami. Perjalanan menuju ke depan adalah perjalanan menuju ke situasi yang unknown, yang kita tidak tahu. Jadi jalan dari yang lama gampang, keluar dari yang lama gampang. Suami istri yang memutuskan cerai gampang bikin keputusannya. Tuntut-tuntutan di pengadilan, kasih keputusan 3 kali Anda salah satu gak datang, pasti cerai. Gampang, traveling from is easier, always easier.
Tapi coba Anda bangun situasi yang baru. Ahmad Dhani kemarin baru ngomong. Sudah belasan tahun cerai dengan Maya Estianty, menikah dengan Mulan Jamila, dan dia berkata, saya menyesal bercerai dengan Maya Estianty karena 3 anak saya hebat-hebat itu kehilangan kasih sayang orang tua. Traveling from is always easier than traveling to. Anda mau pergi dari pekerjaan lama, komunitas lama, gereja lama, selalu gampang. Anda hanya cukup baper, maka Anda bisa pergi ke komunitas yang baru, ke keluarga yang baru, ke pernikahan yang baru. Tapi menuju ke tempat yang baru, keluarga yang baru, membangun usaha baru, itu selalu sangat sulit. Nah, problem dengan Terah dan Israel adalah kesulitan sadar bahwa mereka dikeluarkan dari Mesir untuk jadi umat Allah yang mempresentasikan Allah yang baik bagi bangsa-bangsa. Itu perjalanan menuju jadi bangsa yang memberkati bangsa-bangsa. Dan itu juga kesulitan kita sebagai orang-orang Kristen. Kita semua orang Kristen pinter bikin pernyataan. Orang Kristen paling pinter bikin pernyataan. Orang Kristen tokoh-tokohnya pinter debat-debat antar agama. Anda menyaksikan ada pendeta yang merasa dirinya top di Indonesia, ahli teologi, ngajak seorang ustadz yang suka ngomongin soal Kristus, diajak debat dan dipermalukan dalam podcast tersebut. Memang menang debatnya, tetapi itu hanya making a point. Tahukah Anda, kalau Anda yang Kristen debat-debat teman-teman kita yang bukan Kristen dan mereka kalah, mereka tidak akan pernah mau setuju, ngerti, atau belajar Tuhan yang kita sembah. Mereka akan pikir Tuhan kita ya gitu, tukang debat, tukang ngalah-ngalahin, tukang menghina orang lain. Anda boleh menang debat, tapi Anda tidak akan pernah memenangkan hati orang. Kalau Anda diminta untuk menjadi berkat bagi orang lain, maka Anda perlu memenangkan hati orang supaya orang itu bisa ikut siapa yang kita percayai. Jadi kalau saya anjurkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang Kristen, gak perlu nonton film-film atau podcast-podcast atau YouTube pendeta-pendeta debat menghina ustadz, menghina biku, menghina tokoh-tokoh agama yang lain. Kenapa? Karena itu perjalanan dari gampang. Tapi memenangkan hati orang untuk membuat perbedaan selalu yang paling sulit. Dan misi gereja ini. Gereja ini nama-lamanya adalah Gracia Community. Nama barunya adalah The City Light. Jadi Anda perlu membiasakan lidah mulai hari ini. Saya tahu Anda perlu 3-4 tahun untuk membiasakan lidah. Tapi misi dari gereja ini adalah kita sedang dalam perjalanan menuju membuat perbedaan bagi satu orang saja dalam keluarga kita. Ada anak kita yang gak mau ikut Yesus. Anda gembar-gembor, sepertinya doanya suka, puasanya kenceng. Tapi satu orang aja nih, adik kita, anak kita, keponakan kita, uncle kita, teman kita, satu aja. Dia gak mau ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Dia melihat kita begitu arogan, begitu pelit, begitu hitung-hitungan, gak pernah on time. Anda selalu berhutang. Dan dia sulit untuk mengikut Tuhan yang kita sembah. Karena Anda dan saya merepresentasikan Tuhan yang kita sembah. Jadi misi dari gereja ini adalah kita semua sedang dalam perjalanan membuat perbedaan bagi satu orang melalui pertemanan yang tulus sebagai seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Dan ini perjalanan yang sulit. Ini perjalanan yang tough. Kalau saya hanya datang khotbah gampang. Tapi untuk membuat perbedaan, untuk mendengarkan cerita orang. Untuk mendengarkan seorang ateis yang ngakunya ateis. Debat semua hal tentang Tuhan. Berjam-jam mendengarkan dia. Dan bisa merespon dengan lembut, that's tough. Itu sulit. Kita mungkin akan patah hati dalam perjalanan ini. Tapi Tuhan tidak akan patah semangat. Kita mungkin akan kecewa. Tapi Tuhan akan terus memberikan kepada kita harapan. Nah, saya akan kasih satu formula sekarang. Bagaimana kita untuk membuat perbedaan.
Formulanya adalah ini. Sesuai dengan judul khotbah tadi. Tapi formulanya adalah ini. Ini formula untuk para orang tua bikin perbedaan. Bagi anak-anaknya. Orang-orang yang mengaku pengikut Yesus Kristus membuat perbedaan bagi lingkungannya. Formulanya berbunyi seperti ini. Ability times action. Kemampuan dikalikan aksi, dikalikan attitude atau sikap, equal hasilnya adalah kesuksesan. Siapa yang mau sukses? Boleh angkat tangan? 7 orang lainnya mau gagal. Nah, kalau Anda yang mau sukses, saya kasih formula hari ini. Anda tidak dapat formula lain di mana-mana. Apalagi di gereja lain nggak ada dapat formula kayak begini. Hanya di sini Anda dapat. Kemampuan dikalikan aksi, dikalikan sikap, menghasilkan kesuksesan. Nah, Anda perhatikan tanda kali ini sangat-sangat vital. Tanda kali ini yang bikin perbedaan, bukan tanda plus, kali. Nah, ability, scoresnya 0 sampai 100, kemampuan 0 sampai 100 nilainya. Kemudian usaha atau aksi, nilainya juga 0 sampai 100. Tapi attitude, scoresnya antara minus 100 sampai 100. Saya kasih contoh sekarang. Kalau Anda punya kemampuan, nilainya 100. IQ Anda 165, sekolah Anda tinggi, minimal master, bahkan doktor. Anda smart, kreatif, Anda inovatif, Anda bertalenta, itu berarti Anda punya ability, kemampuan, nilainya 100. Plus Anda dikalikan usaha Anda. Anda kerja keras, tidur cuma 3 jam, dalam 24 jam. Anda high produktif, sangat produktif, performanya luar biasa tinggi. Kalau dihitung indeks performance, KPI namanya, Anda selalu nilainya 89. Jadi kemampuan Anda 100, effort atau usaha Anda juga 100, tapi sikap Anda, kejujuran, tanggung jawab, bisa dipercaya, datang sebelum waktunya, kerja bukan cuma tenggo, tetapi Anda molor sedikit. Sikap Anda minus 1 aja. Jadi kemampuan Anda 100, usaha Anda 100, tetapi sikap Anda minus 1. Kita hitung sekarang secara matematika. 100 kali 100 berapa? Kalau sudah lupa, buka handphone ada kalkulatornya. 10.000. Dikalikan minus 1. Dari plus 10.000 dikalikan minus 1 jadi berapa? Minus 10.000. Jadi Anda sekarang bisa lihat toh. Ada orang-orang hebat, otaknya hebat luar biasa. Usahanya juga hebat luar biasa. Terus menerus setiap hari bikin podcast mengkritik negara ini. IQ-nya top karena dia profesor. Di banyak memberikan lecture atau seminar di banyak universitas di Indonesia, keliling-keliling. Top otaknya. Dia usahanya juga luar biasa, pagi, siang, sore. Tapi sikapnya minus 1. Apapun yang dia kerjakan ternyata minus 10.000. Tapi sekarang, kalau kemampuan Anda nggak usah 101 aja. Tiap orang paling pasti punya satu kemampuan. 1 aja. Ngerapi-ngerapiin itu kemampuan. Bersih-bersih itu kemampuan. Hitung-hitungannya detail itu kemampuan. Tiap orang pasti punya satu kemampuan. Dikalikan usaha Anda 1 aja usahanya. Usahanya ngapain? Ya, saya akan datang 5 menit sebelum yang lain datang. Saya akan pulang 5 menit sesudah yang lain pulang. Cuma 1 aja nilainya. Dan kemudian sikap Anda juga 1. Anda suka senyum, Anda ramah, Anda bersahabat. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? 1. Dibanding 100 kali 100 kali minus 1, minus 10.000, Anda mending punya 1 kemampuan, 1 usaha, plus 1 sikap, maka Anda menghasilkan 1 kesuksesan.
Tapi Anda punya 100 kehebatan, 100 usaha, minus 1, 10.000 kegagalan. Nah ini yang nemu bukan saya, yang nemu itu pendirinya JEL. JEL itu Japan Airlines, namanya Kazuo Inamuri. Jadi ini adalah anugerah umum yang Tuhan percayakan kepada dia supaya kita belajar pagi hari ini. Dan saya minta Anda semua dan kita semua belajar memakai kemampuan yang dari Tuhan. Kita kalikan usaha kerja keras, kita kalikan sikap sebagai citranya Tuhan. Sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus yang datang ke dunia ini untuk mengasihi dan melayani, untuk jujur, untuk menunjukkan anugerah, menunjukkan kebenaran. Anda dan saya perlu memakai talenta yang dari Tuhan, kemampuannya dari Tuhan, semangat yang Tuhan berikan selalu baru, dan sikap sebagai citranya Tuhan. Suatu kali saya ke Medan, pesawat saya delay 2 jam lebih. Karena saya selalu bawa buku, jadi saya baca buku sambil nunggu pesawat waktunya terbang. Saya beli kopi, saya beli potato chips, saya makan potato chips. Nah saya lagi baca-baca, di sebelah saya ada orang, di buku tersebut ada humornya. Jadi ya saya ketawa-ketawa sendiri. Orang sebelah saya lihat nanya, bro bahagia amat lu senyum-senyum sendiri. Kita sudah delay 2 jam, masih 40 menit lagi pesawat baru akan terbang. Lu kok bisa ketawa-ketawa? Dan saya jawab, saya punya pilihan, dan saya pilih untuk positif kali ini. Daripada kayak kamu ngomel-ngomel, saya pilih positif kali ini. Dia tanya, positif tentang apa? Saya bilang 3 alasan. Kalau pesawat ini delay ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ada yang salah dengan pesawatnya. Mesinnya kayak, AC-nya kayak gak jalan, apapun itu. Yang kedua, ada yang salah dengan cuaca. Jangan-jangan ada badai di atas Cengkareng atau menuju ke di atas Sumatera, di atas Palembang biasanya banyak badai di situ. Dan alasan yang ketiga, ada yang salah dengan pilotnya. Jadi ada 3 kemungkinan, something wrong with the plane, something wrong with the weather, something wrong with the pilot. Skenario apapun yang mungkin dari 3 kemungkinan tersebut, saya lebih bahagia duduk di sini di samping kamu, makan potato chips, daripada di atas langit, tapi berharap saya ada di sini. Orang itu ngeliatin saya, akhirnya senyum. Dia bilang, bener juga lu bro. Beberapa kali kan ada pesawat goncangan luar biasa sampai nggak pakai seatbelt. Ada orang tua dari Inggris mental ke atas pesawat, tewas. Beberapa bulan terakhir ini, Anda yang suka naik Boeing, nah Boeing lagi sering bermasalah karena dia suka anjlok-anjlok dan banyak sekali hal-hal yang mengerikan dia dalam pesawat-pesawat tersebut. Jadi orang itu bilang dengan senyum, bener juga dong kamu ya. Share dong potato chipsnya. Dengar begitu saya tambahin alasan yang keempat. 1 kemungkinan lagi yang bikin pesawat ini delay. Ada yang salah dengan kamu. Gak tahu malu, gak mau beli potato chips sendiri, minta potato chipsnya orang. Jadi saya minta Anda pagi hari ini pulang ingat perbandingan ini. Saya nggak khotbah sulit-sulit hari ini, gampang banget. Ingat perbandingan ini, 100 kemampuan dikalikan 100 usaha, dikalikan sikap yang minus 1. Anda tidak menghargai pendapat orang, Anda hutang nggak bayar, Anda terkenal di kota ini sebagai penghutang, minus 1. Cuma 1 minusnya, tapi 100 kehebatan Anda. 100 usaha Anda langsung menghasilkan 10.000 kegagalan. Tapi kalau Anda punya 1 kemampuan aja, plus dikalikan 1 usaha, dikalikan 1 sikap, 1 kesuksesan besar. Nah ukuran paling gampang untuk melihat karakter Anda, tes. Bagaimana Anda dan saya mengatur waktu. Karena waktu adalah kehidupan. Tes bagaimana Anda mengatur waktu. Anda janji dengan teman tepat waktu enggak? Untuk tepat waktu Anda perlu datang sebelum waktunya. Anda janji paling gampang mengingkari waktu dengan orang paling dekat. Janji dengan pasangan tepat waktu enggak? Anda menghargai bagaimana mengatur waktu?
Your time is your life. Hidup Anda, waktu Anda bukan uang. Waktu Anda adalah hidup Anda. Anda pernah menemani orang yang sedang sekarat di rumah sakit? Saya beberapa kali menemani orang di ranjang kematian sebelum meninggal. Orang yang sekarat di atas ranjang rumah sakit, waktunya adalah hidupnya. 3 menit aja semua orang berusaha supaya 3 menit orang yang sudah detak jantungnya hampir rata di mesin itu supaya hidup lagi detaknya. 30 detik aja kalau bisa diusahakan sebisa mungkin supaya orang yang dying ini bisa hidup. Jadi your time, our time is our life. Hidup adalah waktu kita. Cek bagaimana kita mengatur waktu kita. Ada seorang pelatih terkenal Amerika namanya Vince Lombardi, pelatih basket. Dia berkata seperti ini, if you're not 15 minutes early, you're late. Kalau Anda tidak datang 15 menit lebih awal, maka Anda sudah terlambat. Itu Vince Lombardi. Anda kan bilang, kan bukan Alkitab yang ngomong. Saya kasih ayat Alkitabnya. Supaya Anda percaya, Rasul Paulus yang bilang. Dalam Efesus 5:16 dia ngomong seperti ini. Make the most of every opportunity. Setiap kesempatan, setiap waktu pakai sebijaksana mungkin. Jadi, utamakan sikap sebagai citranya Allah yang suka melayani. Seorang ratu Inggris suatu hari dia mengunjungi sebuah kastil namanya Kastil Bob Moro. Hari itu dia sendirian, hujan turun. Dan dia cepat-cepat berteduh di satu rumah kecil. Udah malam. Seorang wanita penghuni rumah tersebut merasa terganggu ada orang malam-malam di teras rumahnya. Jadi dia buka pintu, dia tanya dengan kasar. Mau ngapain? What do you want, ma'am? Ratu Inggris, the Queen of England, tidak mengenalkan dirinya. Dia cuma bilang, boleh nggak saya pinjem payung? Hujan, saya mau pulang, kehujanan dingin. Kalau Anda pernah ada di cuaca dingin, hujan nggak enak sekali kulit tubuh ini. Wanita pemilik rumah itu sambil ngomel, tutup pintu dan bilang, tunggu sebentar. Dia banting pintu, dia hilang sebentar ke dalam, keluar lagi bawa payung, sudah patah-patah dan sobek. Dia dorong payung lewat sela-sela pintu dan bilang, nih payungnya. Ratu Inggris terima, berterima kasih dan pergi pakai payung rusak. Besok paginya para pengawal Ratu Inggris lengkap dengan seragam. Kalau Anda suka lihat foto-foto ya, pengawal-pengawal Inggris itu pakai topinya tinggi-tinggi, naik kudanya tinggi-tinggi. Satu peleton stop di depan rumah kecil tersebut. Satu tentara turun, mengetuk pintu dan kembaliin payung bilang, ma'am, the Queen of England thanks you. Ma'am, nyonya, Ratu Inggris berterima kasih kepadamu. Kembaliin payung rusak. Pada saat pengawal itu balik naik ke kudanya, wanita ini bergumam, kalau saya tahu dia Ratu Inggris, saya nggak akan kasih dia payung rusak. Anda ingat dong apa yang Tuhan Yesus pernah ngomong di Matius 25. Apa yang kamu lakukan terhadap yang paling hina ini, kamu lakukan untuk aku. Buat wanita ini, Ratu Inggris malam-malam datang di rumahnya gak pakai baju kebesaran manusia hina. Tapi ternyata dia the Queen of England. Anda pulang dari tempat ini perlu lihat kanan kiri kita. Siapa orang yang Anda anggap paling hina? Menurut Tuhan Yesus, apa yang Anda lakukan bagi orang yang paling hina ini, Anda lakukan buat Tuhan. Jadi pagi hari ini Anda gak perlu nyesel. Menunggu momen penyesalan, saya kasih tahu satu rahasia yang akan membuat Anda tidak akan pernah menyesal. Rahasianya adalah ini. Tiap orang yang Anda temui adalah citra Allah sendiri. Tiap orang yang Anda temui adalah citra Allah sendiri. Jadi Anda lihat kanan kiri kita. Coba noleh, yang bajunya bau hari ini. Yang mulutnya bau. Yang ketiaknya juga bau. Yang kumisnya nggak dicukur. Yang saat ini lagi tidur baru bangun. Yang diajak ngomong nggak nyambung.
Anda perlu tahu dia adalah citranya Allah. Oke, jadi bagi Anda yang Kristen, keep doing good, terus menerus melayani, terus melakukan hal yang baik. Dan lakukan satu hal ini, utamakan karakter, sikap Anda sebagai citranya Tuhan, Allah yang melayani. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami semua diberikan kemampuan, kami juga diberikan anugerah baru setiap hari yang kami bisa pakai untuk berusaha, untuk bekerja. Tapi kami semua juga disertai Roh Kudus yang terus-menerus memproses sikap kami, karakter kami. Kami berdoa, Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami akan menolong kami untuk merespon dan menanggapi uluran tangan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga kami akan mulai terus membangun sikap seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus yang menghargai orang lain, yang menepati janji, yang jujur, yang membayar hutang yang sudah kami kerjakan, membereskan problem yang kami ciptakan, bahkan menghadapi semua tantangan dengan Tuhan bersama dengan kami. Sertalah setiap pribadi kami yang bergumul dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam finansial. Berkat anugerah Tuhan menyertai setiap kami yang terus mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus, yang menyatakan anugerah Tuhan baik kepada diri kami maupun kepada orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita mau berdiri, kita mau kibarkan bendera kita bersama-sama. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, menyatu dalam semangatku.
experience spesial Hari Raya Kemerdekaan kita pada hari ini. Kiranya tayangan kami dapat memberkati kita semuanya. Dan untuk Pastor Jason, terima kasih untuk pelayanannya serta renungan firman Tuhannya pada hari ini yang saya yakin sekali sangat memberkati kita semuanya dan memberikan semangat yang baru untuk kita menjalani kehidupan ini. Dan untuk seluruh rekan saya, all tim The City Light Purwokerto, Anda semuanya luar biasa. Salam kompak selalu ya guys. Dan saya juga mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang antusias dalam memberikan persembahan sehingga program The City Light Purwokerto dapat berjalan dengan baik dan dapat menjadi reflektor terang kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa berkati apa yang menjadi usaha dan pekerjaan Bapak Ibu saudara semuanya. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang telah tersedia di gereja, atau Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor rekening yang telah tertera di layar Anda. Saya Rahel, sampai jumpa dalam online experience kita Jumat depan. Tuhan Yesus berkati. Merdeka, merdeka!